风。值得认真对待的。前方将现出有事，换剑士。强者之路到达了彼岸。这位。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Yang mana ini ada chapter 448 sampai 451. Di bawah langit yang cerah, seorang penerima kota berjubah hitam dengan anggun melompat dari balkon yang tinggi. Ia mendarat dengan tenang di tanah yang luas di bawahnya. Mengikuti gerakannya, 1000 jenius yang berdiri di belakangnya juga melompat, menciptakan gelombang udara yang menutupi langit. Lalu mereka mendarat di jalur lebar yang mengarah ke gedung megah di depan mereka. Penerima kota kemudian membawa para jenius untuk pergi menghampiri pemilik kota kekacauan Primal. Mendengar kata pemilik kota, Santa Claufeng, salah satu dari 1000 jenius, terkejut mendengar istilah itu. Kota ini ada satu-satunya kota di seluruh jagat raya yang paling dasar, dan sejarahnya lebih tua daripada banyak negara jagat raya lainnya. Memiliki posisi seperti itu berarti kekuatan pemilik kota ini pasti sangat mengesankan, sebanding dan para pemimpin negara. Di kejauhan, seekor binatang buas bertanduk tunggal setinggi 30 meter, bersisik merah menyala, berjalan perlahan di sepanjang jalur. Di punggungnya, seorang pemuda berambut pendek ungu mengenakan baju besi biru gelap dan sepatu bot biru tua berdiri tegak. Ia memegang pisau ungu besar di punggungnya. Tatapannya fokus pada langit. Melihat binatang buas yang mengesankan itu, penerima berjubah hitam membungkuk hormat, dan di momen serupa 1000 jenius mengamati pemandangan tersebut dan penuh kekaguman. Penerima berjubah hitam kemudian tersenyum dan menjelaskan kalau pemilik kota itu sebelumnya adalah penduduk abadi kota kekacauan utama. Penduduk abadi ini memiliki hak istimewa untuk membawa binatang jinak masuk ke kota ini. Mendengar demikian, Lo Feng pun menjadi bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang menjadi penduduk abadi di sini? Penerima berjubah hitam pun menjawab, selama seseorang memiliki kontribusi yang cukup besar atau kekuatan absolut dan mendapatkan penerimaan dari aliansi, seseorang dapat menjadi penduduk abadi. Dari jawaban ini, Lo Feng beranggapan kalau alasan untuk aliansi ini nampaknya berkaitan dengan 5 Levitian yang memimpin kota kekacauan utama. Tak hanya Lo Feng saja yang bertanya, Pangeran Manka yakni Yuka, salah satu dari kelompok tersebut juga bertanya, bolehkah dia tahu bagaimana seseorang bisa menjadi penduduk abadi? Penerima kota berjubah hitam kembali menjawab, persyaratannya sangatlah ketat. Ketika seseorang menjadi makhluk abadi, maka mereka akan tahu bagaimana caranya. Pada saat itu mereka terus berjalan di sepanjang jalan setapak, di mana pemandangan indah tersaji di depan mereka. Meskipun kelompok jenius ini merasa terkesan, Lo Feng menyadari bahwa banyak pejuang meditasi yang berada di balkon di sepanjang jalur tampak terlalu tenggelam dalam latihan mereka untuk memperhatikan diri. Banyak dari mereka memiliki janggut dan rambut panjang, seolah-olah mereka belum dipangkas selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Di perjalanan itu, penerima berjubah hitam nampak sedang menuju ke arah sebuah bangunan megah yang menjulang tinggi. Tingginya lebih dari 300 meter. Dari jauh terlihat jelas 3 kata besar dalam bahasa semesta yang bertuliskan. Melihat kata-kata tersebut, seseorang merasa seolah-olah ruang baru atau bahkan alam semesta tersembunyi di dalamnya. Lo Feng merasa terkejut dan tidak berani memandang terlalu lama. Sambil tertawa, penerima kota memberitahu kalau 3 kata besar tempat tinggal pemilik kota. Cukup dilihat saja dan jangan sering melihatnya, sebab melihatnya berulang kali dapat membuat seseorang kehilangan diri dalam kata-kata itu. Bahkan para pejuang biasanya tidak berani menatap hal itu. Informasi ini membuat beberapa jenius dari kelompok ini penasaran dan tidak bisa menahan diri untuk melihat lebih dekat pada kata-kata tersebut. Mereka segera merasakan keajaiban yang mengejutkan. Penerima berjubah hitam itu kembali menginformasikan bahwasanya kota kekacauan utama memiliki 3 harta berharga. Harta yang pertama yang sudah diketahui oleh semua orang adalah kemampuan untuk melihat gerak hukum asal di alam semesta dengan jelas. Harta yang kedua adalah 52 tablet kekacauan primal yang sangat berharga. Setiap tablet merekam gambar misterius dan jalan pelatihan yang besar. Memahami bahkan satu tablet penuh dapat membuat seseorang segera menjadi eksistensi absolut di alam semesta.
Bahkan membuka negara jagat kaya sendiri bisa menjadi hal yang mudah. Adapun harta ketiga terletak di luar kota. Mereka dapat melihat harta ketiga itu sendiri di monumen batu dan detail spesifik di pintu masuk. Mendengar monumen itu, jelas para jenius ini menjadi sangat antusias. Karena harta pertama dan kedua sudah sangat mengesankan. Jadi harta ketiga pasti juga sangatlah berharga. Penerima kota kembali melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan bahwa setiap orang yang datang ke tablet kekacauan untuk berlatih hanya memiliki satu kesempatan agar bisa melihat 52 tablet kekacauan Primal. Setiap kesempatan hanya berlangsung selama 7 hari. Tablet Primal Chaos ini adalah harta karun kemanusiaan. Tablet Primal Chaos ini lebih hebat daripada manual teknik apapun dan merupakan jalan menuju puncak kekuatan. Bahkan 7 hari menonton bisa cukup bagi mereka. Dan untuk sekarang, para jenius dipersilakan masuk dan bersiap untuk memilih tablet mereka masing-masing. Sesampainya di tempat tinggal pemilik kota, para jenius dapat melihat kalau tempat tinggal pemilik kota itu sangatlah besar. Balkon-balkon di distrik yang hidup bahkan memiliki panjang 100 meter dan lebar yang mengesankan. Meskipun hanya melihat dari luar, betapa megahnya tempat tinggal ini tidak bisa dibayangkan. Ketika itu penerima kota berjubah hitam kembali mengingatkan kalau semua orang hanya bisa memilih satu tablet untuk dilihat dan dipelajari. Lantas Lo Fang pun segera memeriksa gambar-gambar tersebut. Salah satu gambar menunjukkan pohon kuno yang menjulang tinggi dengan daun kuning yang jatuh satu persatu, menutupi tanah sepenuhnya. Nama gambar ini adalah tablet kekacauan Mumu. Lo Fang berpikir bahwa ini mungkin terikat dengan planet Muzu. Saat sedang memeriksa gambar, penerima berjubah hitam berteriak mengumumkan bahwa para jenius hanya diberi waktu selama setengah jam untuk memilih tablet. Pengumuman ini sontak membuat Lo Fang dan kelompoknya mulai melihat dengan cepat dan memilih salah satu dari 52 gambar yang menggantung di dinding. Setiap gambar meskipun tidak menanamkan aliran energi dari tablet asli, tetap memberikan perasaan energi yang sangat kuat. Dengan hati-hati memilih, Lo Fang melihat gambar terakhir yang menunjukkan 10.081 garis miring yang berbeda. Bertuliskan nama tablet Chaos Primal Secret Heart. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan dengan cepat. Setiap gambar menawarkan potongan-potongan misterius dari jalur pelatihan yang dapat membuka jalan menuju kekuatan mutlak. Saat waktu hampir habis, setiap jenius memilih tablet mereka dengan cermat, siap untuk memulai perjalanan mereka untuk mempelajari harta karun kekacauan primal yang sangat berharga itu. Lo Fang berdiri di antara kerumunan para jenius, menunggu giliran untuk memilih salah satu dari 52 tablet Primal Chaos yang legendaris. Masing-masing tablet ini memiliki kekuatan dan potensi yang luar biasa, mampu membawa seorang pejuang ke puncak kekuatan. Penerima berjubah hitam dan tenang mencatat pilihan para jenius, berjalan dari satu orang ke orang lain, memanggil mereka satu persatu. Selang beberapa saat, beberapa jenius mulai menentukan pilihannya. Masing-masing mulai dari tablet Dragon Order Primal Chaos, Wind Shadow Primal Chaos Tablet, dan lain-lain. Di waktu yang sama, Lo Fang melihat foto-foto tablet di depannya. Matanya menelusuri setiap detail. Dari 52 tablet, ada 38 yang benar-benar menarik perhatiannya, termasuk tablet Muju Primal Chaos yang meskipun memikat, bekerja dengan gerakan aliran yang sangat kompleks. Namun yang paling menarik baginya adalah tablet 9 Primal Chaos 9 Universe dan tablet Secret Heart. Ketika dia melihat tablet 9 Universe, seluruh tubuhnya bersorak kegembiraan, merasa bahwa tablet ini paling cocok untuk kemajuan Nansen Abraman, dan sedikit perubahan dia bahkan bisa memasukkannya ke dalam teknik pertarungan dekatnya. Namun tablet Secret Heart juga menarik perhatiannya. Dia bisa melihat keterampilan dan pengendalian pisau muncul dalam benaknya. 10.081 tebasan yang benar-benar menggabungkan tingkat ekstrim dan Blade Lord. Lo Fang begitu kebingungan yang mana harus dirinya pilih. Dia ingin melatih keduanya, tapi saat ini dia hanya bisa memilih satu. Beberapa saat setelahnya, Lo Fang akhirnya menentukan pilihannya, yakni tablet 9 Semesta Primal Chaos. Penerima berjubah hitam mengangguk dan mencatat jawaban di layar di lengannya. Dia kemudian melanjutkan ke orang berikutnya. Lo Fang merasa tenang dengan pilihannya, meskipun tablet Secret Heart juga sangat menggoda. Dia sadar bahwa kekuatannya saat ini masih sangat lemah, dan dia hanya bisa melihat sedikit sekali dari setiap tablet yang kompleks itu. Namun dia tahu bahwa memperkuat kekuatan utamanya adalah jalan terbaik. Selesai semua jenis memilih pilihan tabletnya,
Lo Fang dan para jenis lainnya pun segera mengikuti penerima berjubah hitam ke tempat latihan yang kosong. Tempat latihan itu sangatlah luas, sekitar 10 km panjang dan lebar. 1000 orang berkumpul dan penerima berjubah hitam berdiri di depan mereka. Penerima kota berjubah hitam kemudian memberitahu bahwa saat ini di antara ruang rahasia dari 52 tablet, 12 di antaranya saat ini memiliki orang-orang di dalamnya. 40 lainnya kosong. Untuk sekarang ia akan membacakan nama-nama 40 kamar kosong itu. Nanti mereka yang telah memilih 40 tablet ini segera menuju ke pintu masuk ke kiri depan dan mereka akan diatur untuk memasuki ruang rahasia. Setelah itu lebih dari 800 pemuda segera menuju pintu masuk yang ditunjuk, meninggalkan sedikit lebih dari 100 pemuda termasuk Lo Fang. Namun untuk Lo Fang dan yang lainnya diminta untuk menunggu sebentar, karena tablet yang Lo Fang pilih saat ini sedang diisi oleh orang-orang di dalamnya. Ketika mereka sudah selesai, mereka semua akan masuk. Waktu terlama yang harus mereka tunggu hanya 3 hari saja. Lantas Lo Fang dan yang lainnya pun segera diarahkan ke menara tempat tinggal pemilik kota untuk berlatih sementara menunggu giliran mereka. Sepek Rongjun tersenyum dan berkata kepada Lo Fang kalau mereka ini memang benar-benar ditakdirkan. Karena Lo Fang dan Rongjun telah memasuki 10 besar bersama, hingga 5 pertempuran teratas, bahkan dalam pilihan tablet. Selain itu, sekarang kedua tablet pilihan mereka berdua sedang diisi oleh orang-orang di dalamnya. Lo Fang kemudian mencoba bertanya tentang tablet yang dipilih oleh Rongjun. Lantas Rongjun pun memberitahu bahwa ia telah memilih tablet Hook X. Namun tak hanya Rongjun yang memilih tablet Hook X, tetapi Pangeran Mankauka juga memilih tablet yang sama. Pangeran Mankauka memberitahu bahwa tablet ini ditinggalkan oleh pendiri Hook X Dojo, salah satu dari 5 Levitian besar umat manusia. Pendiri dari Hook X Dojo ini memegang kekuatan luar biasa dan sangat surgawi. Serta jika seseorang mampu memahaminya, maka seseorang itu dapat menjadi puncak keberadaan di seluruh alam semesta. Mendengar hal ini, seketika Lo Fang dan Rongjun bertukar pandang. Mereka terkejut mendengar bahwa tablet ini ditinggalkan oleh pendiri Hook X Dojo, salah satu dari 5 Levitian besar umat manusia. Perusahaan alam semesta virtual dan Dojo Hook X secara alami berdiri di atas yang lainnya. Dan sebagai pendiri dari Hook X Dojo, statusnya sangatlah tinggi. Setibanya di menara tempat tinggal, Lo Fang dan kelompok pemuda lainnya mulai berlatih. Alam semesta primal ini jauh lebih nyaman daripada alam semesta yang sebenarnya. Energi kacau primal yang mengalir di dalamnya membuat tubuh dan pikiran mereka merasa sangat nyaman. Seorang pria parubaya dengan jubah panjang berwarna ungu keemasan mendekati mereka dan menjelaskan bahwa energi kekacauan primal ini memiliki energi khusus untuk memelihara dan mengembangkan banyak jenis benda. Namun energi ini hanya ada di dalam alam semesta awal dan akan menghilang jika dibawa kembali ke alam semesta yang sebenarnya. Tiba-tiba dari kejauhan terdengarlah suara gemuruh kuat yang mengguncang tanah dan langit. Raungan marah bergema di seluruh langit kota kekacauan utama, dan energi petir yang menakutkan menembus jutaan li. Pada saat itu Lo Fang dan yang lainnya melihat dari kejauhan karena ada 2 makhluk absolut yang sedang bertarung. Seekor raksasa banteng yang tinggi dan kokoh mengenakan baju besi tembaga kuno memegang kapak besar melawan makhluk besar lainnya yang dipenuhi energi petir. Lo Fang dan kelompoknya terlihat begitu terkejut dan tertekan oleh energi dari 2 makhluk absolut itu. Pada saat itu kota kekacauan primal penuh dengan energi yang mengerikan dan chaos yang mengejam. Dalam beberapa hari terakhir, seorang pria bernama Wes yang baru saja memasuki kota ini dan berani bergerak melawan Leibo, seorang pejuang kuat yang dikenal dengan kemampuannya mengendalikan petir. Dari kejauhan nampak Leibo yang sedang diikuti oleh petir yang menyala terang membelah langit dengan kekuatan dahsyat. Di momen serupa, terdengarlah raungan menggelegar dari Wes, raksasa banteng yang tinggi dan kokoh. Dengan mata merah menyala, ia mengayunkan kapak besarnya dengan marah. Sedangkan lawannya Leibo dan sigap melarikan diri sambil melambai-lambaikan tombak petirnya. Kedua pejuang ini bertarung dan begitu hebat hingga ruang di sekitar mereka hancur dan energi chaos berdesir tanpa henti. Lo Fang dan beberapa individu lainnya menyaksikan pertarungan tersebut dengan wajah pucat. Mereka tampak seperti semut yang tak berdaya. Sedangkan kedua pejuang di kejauhan bagikan dewa-dewa kuno yang raksasa. Bahkan Lo Fang sempat menahan napas saat melihat ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping. Matanya juga ikut terbuka lebar. Sebagian besar pertarungan yang pernah disaksikan oleh Lo Fang hanya terjadi di alam semesta virtual. Namun ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kemarahan yang nyata dari seorang makhluk abadi.
Kekuatan mereka cukup untuk menghancurkan ruang di alam semesta dengan mudah. Dan petirnya ini bisa menembus jauh 10 juta li. Selain itu, dan sekali gerakan tangan, mereka bisa menghancurkan sebuah planet. Hal ini membuat Lo Fang akhirnya memahami betapa dahsyatnya kekuatan seorang makhluk abadi. Di tengah suara gemuruh yang dipenuhi amarah terdengarlah di seluruh kota kekacauan primal. Tiba-tiba saja langit dan bumi menjadi gelap. Jelas Lo Fang terkejut menyadari bahwa ruang yang sebelumnya hancur mulai pulih dengan sendirinya. Hukum asal mengalirkan energi dan energi chaos berhenti bergerak sama sekali. Di atas kedua makhluk abadi itu tampaklah energi chaos dari pemimpin kota dalam jumlah besar, membentuk tangan raksasa seukuran gunung. Tangan itu menampar dengan keras bagaikan surga yang hancur total. Sontak membuat kedua pejuang ini nampak kaget dan ketakutan. Namun dalam sekejap debu-debu itu berkumpul kembali, membentuk dua sosok manusia, raksasa banteng dan pria kurus yang tersambar petir. Wajah mereka pun menjadi pucat. Lei Bo kemudian berteriak mengatakan kepada pemimpin kota kalau dirinya tidak bersalah dan semua pertarungan ini terjadi karena Wes yang ingin menghabisinya. Bukannya membela diri, Wes justru berkata bahwa dirinya sangatlah kesal karena tidak berhasil dan tidak sempat menghabisi Lei Bo. Meskipun sudah klarifikasi, pemimpin kota kembali memberikan tekanan dari energi chaos yang membentuk sebuah tangan raksasa untuk menekan Lei Bo dan Wes. Pada saat itu, Wes dan Lei Bo sama sekali tak berdaya melawan serangan itu. Lalu, pemimpin kota memerintahkan tim penegak hukum ketiga untuk mengeluarkan Wes dan Lei Bo dari jagat raya. Serta Wes akan dikurung di penjara bintang 9, Lei Bo di penjara bintang 2. Perintah ini bergema di seluruh kota dan 5 lampu berwarna darah terbang menuju kedua pejuang itu. Oleh karena mereka berdua tak berdaya melawan tim penegak hukum, mau tak mau dan patuh mengikuti mereka menuju kapal yang seluruhnya berwarna merah darah. Di dalam kapal, penegak hukum berkata, Wes kamu beruntung kali ini. Jika dia telah menghabisi seseorang, maka dia itu pasti akan dihukum mati tanpa keraguan. Meskipun gitu, Wes dan Lei Bo lagi dan lagi bertengkar serta berdebat hebat. Hingga pada akhirnya para penegak hukum pun memarahi mereka berdua. Sehingga kedua pejuang itu pun akhirnya berhenti bertengkar. Di menara kota, Lo Fang dan sekelompok pemuda lainnya tercengang menyaksikan kejadian tersebut. Mereka melihat betapa hebatnya pemimpin kota ini. Dengan hanya sebuah pikiran, pemimpin kota bisa mengendalikan seluruh ruang dan hukum alam semesta di dalam kota kekacauan primal. Mereka semua terkejut dan terinspirasi oleh kekuatan yang luar biasa itu. Para jenius pun seketika memiliki sebuah mimpi besar untuk mencapai puncak dan kekuatan seperti pemimpin kota kekacauan primal. Mereka tahu bahwa jalan menuju kekuatan sejati sangatlah sulit, tetapi mereka bertekad untuk mencapainya. Seseorang penerima kota berjubah hitam kemudian datang dan memanggil 12 nama, termasuk Lo Fang untuk masuk ke ruang pelatihan tablet 9 Chaos Alam Semesta. Sehingga Lo Fang dan kelompoknya mengikuti penerima itu menuju ruang pelatihan, siap untuk meningkatkan kemampuan mereka dan mendekati impian mereka menjadi pejuang terkuat di alam semesta. Di perjalanannya menuju ruang latihan, penerima kota berjubah hitam memberitahu nama-nama pintu dari ruang latihan seperti musuh, kapak besar, usia naga, dan lain-lain. Di depan setiap pintu itu berdiri seorang laki tua yang tampak baik hati namun penuh teka-teki. Total dari pintu itu ada total 52 pintu, masing-masing mengarah ke salah satu dari 52 ruangan tablet Primal Chaos. Hingga mereka akhirnya tiba di salah satu pintu yang pintu masuk ruang pelatihan tablet 9 alam semesta. Lo Fang menatap pintu perunggu besar itu. Di atasnya tertulis dua kata dalam bahasa semesta, yakni 9 pintu. Pintu ini menjulang setinggi 120 meter, membuat orang perlu mendongkak untuk melihat keseluruhannya. Di samping pintu berdiri seorang laki tua dan mata vertikal di dahinya, mirip dengan lelaki tua lainnya. Sontak, sekelompok pemuda terkejut ketika mereka menyadari bahwa lelaki tua bermata tiga itu sebenarnya satu orang yang menjaga semua 52 pintu. Lantas Lo Fang dan kelompoknya segera membungkuk dan hormat kepada Tuan Kendeli. Tuan Kendeli kemudian berkata, menatap mereka untuk melihat harapan masa depan umat manusia. Ia meminta mereka untuk tunggu sebentar karena kelompok di dalam akan segera keluar. Tak lama kemudian suara deru pintu perunggu yang terbuka terdengar. Energi kekacauan yang keluar dari dalam membuat pandangan mereka kabur. Lalu siluet manusia mulai muncul dari dalam. Beberapa dari mereka nampak sedang menutupi telinga mereka. Selain itu, Tuan Kendeli mulai menyuruh Lo Fang dan yang lainnya untuk langsung masuk ke dalam. Ia juga mengingatkan mereka bahwa setiap 7 hari pintu akan terbuka dan mereka harus segera keluar.
Tanpa berlama-lama lagi, mereka pun mulai masuk satu persatu, penuh dengan antisipasi dan kegugupan. Ruang pelatihan itu sangatlah besar dan energi kekacauan yang berputar di dalamnya. Di tengahnya berdiri tablet kekacauan primal setinggi 100 meter. Di atasnya juga ada 9 gambar dan kata-kata dalam bahasa semesta, yakni 9 jagat raya. Dan setiap gambar itu memiliki makna mendalam dan misterius. Gambar pertama adalah hujan gerimis dengan 9 tetes hujan. Gambar kedua adalah hujan terus-menerus dengan 9 tetes hujan. Gambar ketiga adalah hujan deras dengan 108 tetes hujan. Keempat adalah diagram bintang dan satu planet yang memiliki 4 bulan. Kelima adalah galaksi dengan 12 planet. Keenam adalah galaksi dengan planet yang tak terhitung jumlahnya. Gambar ketujuh dan kedelapan tampak seperti bintang aneh. Gambar kesembilan adalah binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu Lao Feng benar-benar fokus pada gambar-gambar tersebut. 9 tetes hujan pada gambar pertama mulai berubah menjadi bayangan tak terbatas dalam benaknya. Tubuh binatang bertanduk emas di dalam dirinya melihat 9 tetesan itu sebagai cakar tajam, ekor kuat, bahkan tanduk emas yang menembak. Klan Klomosa yang memegang perisai dan pisau merasakan 9 tetes itu sebagai kerja pisau yang diresap dengan hukum ruang angkasa. Tubuh manusia Lao Feng melihat 9 konsep yang berbeda. Hampir seolah-olah mereka menjadi 9 bilah emas yang berdesir seperti gelombang kuat. Tak hanya Lao Feng saja, mereka semua juga benar-benar mencoba untuk memfokuskan diri dalam pemahaman mereka sendiri. Masing-masing melihat hal yang berbeda. Sesuai dengan keahlian mereka, tablet 9 jagat raya itu memang misterius dan mendalam, menarik penonton untuk mempelajarinya tanpa sadar. Singkat waktu setelah 7 hari, suara deru pintu perunggu yang terbuka kembali terdengar. Seruan keluar dari Tuan Kendali yang bergema di dalam ruang pelatihan, menembus kesadaran mereka dan memaksa mereka terbangun. Sehingga ke-13 jenis itu termasuk Lao Feng bergegas keluar, enggan meninggalkan keajaiban di dalamnya. Sebelum keluar, Lao Feng sempat berbalik sekali lagi untuk melihat tablet kekacauan primal. Namun dengan energi kekacauan yang berputar di dalam, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Menurut Lao Feng, kota kekacauan primal ini memang tanah pelatihan suci umat manusia yang sangat kuat dan di luar nalar. Dia menyadari bahwa kesempatan untuk mempelajari tablet ini adalah pengalaman yang tak ternilai, sesuatu yang akan dikenang seumur hidup. Dan rasa hormat yang mendalam, Lao Feng dan kelompoknya meninggalkan ruang pelatihan, siap untuk menghadapi tantangan dan pelajaran baru yang akan datang di kota. Kejadian dan misteri yang mereka alami di sana akan terus membimbing mereka dalam perjalanan menuju kekuatan dan kebijaksanaan yang lebih besar. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, spoiler pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.